Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ostiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Siti Nur Hidayah Ilyas, SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu Fadila Afifah, SPD MPD, dan teman kelompok saya yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kami dari kelompok 10 dapat melakukan presentasi guna memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar AUD. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan judul materi yaitu aspek perkembangan pada AUD, di mana pada materi kali ini terdiri dari 6 topik, yaitu yang pertama ada nilai agama dan moral, yang kedua ada sosial emosional, yang ketiga ada bahasa, yang keempat ada kognitif, yang kelima ada fisik motorik, dan yang keenam ada seni. Adapun yang menjadi anggota kelompok 10 yaitu yang pertama saya sendiri Siti Nurhalisa dengan NIM 22049501017 yang bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini dan juga sebagai pemateri. Yang kedua ada Sasti Pasabdania dengan NIM 22049502047 yang bertugas sebagai pemateri. Beralih pada topik pertama, yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral pada AUD, juga akan dijelaskan pertama oleh saya sendiri, dengan nama penulis yaitu Novia DKK, jangan judul buku atau artikel yaitu Metode Penanaman Nilai-Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini, dengan sumber GIC atau Journal of Early Childhood Education. Pendidikan nilai-nilai moral agama daripada program PAUD merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Nah, pada dasarnya penanaman nilai-nilai moral dan agama sejak dini membentuk naluri anak untuk menerima sikap, keutamaan, dan kemuliaan, dan akan terbiasa melakukan akhlak mulia. Adapun yang menjadi penanaman nilai-nilai moral dan agama yang dapat diberikan oleh guru di kelas yaitu dengan metode bercerita, demonstrasi, pemberian tugas, karya wisata, pembiasaan, dan bercakap-cakap. Nah, nilai-nilai luhur ini pun dikehendaki menjadi motivasi spiritual bagi pembangsa ini dalam rangka melaksanakan sila-sila dalam Pancasila, terutama dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masih pada topik yang sama juga akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Pertama, perkenalkan nama saya Sasti Pasabdania dengan NIM 220409502047. Baiklah, saya akan membacakan mengenai aspek perkembangan nilai agama dan moral pada AUD menurut Maratus Soleka Anik Lestariningrum Linda Duyanti dengan judul Implementasi Pembelajaran Nilai Agama dan Moral pada anak usia 4-5 tahun selama belajar dari rumah. Sumber Jurnal Ashil. Pendidikan mulai anak usia dini terhambat dengan pandemi melanda sehingga harus dilakukan proses pembelajaran dari rumah. Dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru dalam peningkatan aspek perkembangan. Juga salah satunya terkait pembiasaan penanaman nilai agama dan moral. Permasalahan yang dihadapi tidak semua orang tua mendukung dalam implementasi pembiasaan tersebut. Sementara lembaga ini memiliki kekhasan pengembangan nilai agama moral selama di sekolah, menjadi salah satu konsep yang ditekankan lebih banyak waktunya untuk mengatasi masalah tersebut. Guru menerapkan beragam media dan metode yang akan dilaksanakan dengan kolaborasi dan orang tua menggunakan kegiatan yang menyenangkan. Beralih pada topik kedua yaitu aspek perkembangan sosial emosional pada AUD dengan nama penulis yaitu Kimberly DKK dengan judul buku atau artikel yaitu mengukur perkembangan sosial emosional di masa kanak-kanak dengan instrumen perkembangan tahun pertengahan dengan sumber Jurnal Psikologi Perkembangan. Perkembangan sosial emosional yaitu kemampuan untuk secara akurat mengenali emosi, pikiran, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku. Kemampuan untuk berhasil mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang
seseorang dalam situasi yang berbeda-beda. Secara efektif mengelola stres, mengendalikan impuls, dan memotivasi diri sendiri. Nah, kemampuan emosional juga ini untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan individu dan kelompok yang beragam. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik, bekerja sama dengan orang lain, menolak tekanan sosial yang tidak pantas, menegosiasikan konflik secara konstruktif, dan mencari dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Masih pada topik yang sama, juga akan dijelaskan pada rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, menurut yang saya dapatkan mengenai aspek perkembangan sosial emosional pada AUD dengan nama penulis Ahmad Muhlis dan Purnawati Handani Mbelo. Judul Analisis Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini pada Permainan Tradisional. Jurnal Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak usia dini melalui permainan tradisional. Indikator inti pembelajaran sosial emosional dari Collaborative for Academic Social and Emotional Learning atau CASEL digunakan untuk menganalisis perkembangan sosial emosional, yaitu pengenalan diri atau self-awareness, manajemen diri atau self-management, pengenalan sosial atau self-awareness, keterampilan membangun hubungan atau relationship skill, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Beralih pada topik ketiga, yaitu aspek perkembangan bahasa pada AUD dengan nama penulis yaitu Umar DKK dengan judul buku atau artikel yaitu Lintasan Prososialitas dari Anak Usia Dini hingga Menengah pada Anak-anaknya yang berisiko mengalami gangguan bahasa perkembangan dengan sumber yaitu Jurnal Gangguan Komunikasi pada tahun 2020. Nah, beberapa tetapi tidak semua perilaku prososial membutuhkan bahasa. Anak-anak dengan kemampuan bahasa yang lebih baik mungkin memiliki interaksi sosial yang lebih bermakna dengan lebih banyak kesempatan untuk memahami kebutuhan orang lain dan karena itu meningkatkan keinginan untuk menjadi prososial. Dan anak-anak dengan kemampuan bahasa lisan yang lebih baik akan mampu mengekspresikan diri mereka secara lebih kompeten selama berinteraksi sosial yang mengarah pada pertukaran sosial yang lebih bermakna. Nah, interaksi sosial yang lebih sering ini seperti perilaku prososial dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak untuk belajar dan berlatih bahasa dengan orang lain. Masih pada topik yang sama juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Menurut Aisyah Isna dengan judul buku Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini dengan sumber Jurnal Kajian Perkembangan Anak dan Manajemen Pendidikan Usia Dini. Bahasa adalah aspek perkembangan penting pada anak usia dini. Anak belajar menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sesuai dengan tahap perkembangan. Antara satu teori dengan teori yang lain mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses perkembangan bahasa anak. Artikel literatur review akan membahas tentang proses perkembangan bahasa pada anak usia dini melalui ragam perspektif. Ada perspektif nafis, teori behavioristik, teori kognitif, teori interaksionisme, dan teori fungsional. Nah, beralih pada topik yang keempat, yaitu aspek perkembangan nilai kognitif dengan nama penulis yaitu Yesi Novitasari dengan judul buku atau artikel yaitu Analisis Permasalahan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini dengan sumber yaitu Paut Lectura dengan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018. Kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah dan berkembangannya. Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas daya nalarnya, kreativitas atau daya ciptanya, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Pada aspek perkembangan kognitif, kompetensi ini merupakan hasil belajar yang diharapkan pada anak-anak adalah anak mampu dan memiliki kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dapat memberikan alasan, mampu memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Masih pada topik yang sama juga akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan.
Menurut Martha Francesconi dan James Kirkbride, dengan judul buku atau artikel Peran Lingkungan Binaan dalam Lintasan Kemampuan Kognitif dan Kesehatan Mental di Masa Kanak-kanak Awal, dengan sumber jurnal psikologi. Penelitian ini menggunakan data dari Millennium Cohort Study atau MCS, kelompok kelahiran populasi umum yang besar secara bersamaan, mempertimbangkan beberapa langkah untuk menggambarkannya ketika anak peserta berusia 3 tahun, termasuk gangguan lingkungan atau dinilai oleh pewawancara MCS dengan pengamatan langsung beberapa aspek fisik dan sosial dari lingkungan terdekat. Ruang terbuka hijau, polusi udara, urbanisasi, dan kerugian sosial emosional lingkungan. Kemudian dieksplorasi perannya dalam lintasan kesehatan mental atau diukur dengan Strong and Successful Questionnaire SDQ, dan kemampuan kognitif diukur dengan Brice Ability Scales atau BAS pada usia 3-11 tahun pada 4.454 anak-anak dari keluarga Strayer di Inggris menggunakan permodelan kurva pertumbuhan. Ia menemukan bahwa gangguan lingkungan dikaitkan dengan gejala emosional dan masalah perilaku pada usia 3 tahun dan dengan lintasan kemampuan kognitif dari usia 3 hingga 11 tahun. Beralih pada topik kelima, yaitu aspek perkembangan nilai fisik motorik pada AUD, dengan nama penulis yaitu E. Kipling, DKK, dengan judul buku atau artikel yaitu Keterampilan Motorik Dasar, Waktu Layar, dan Aktivitas Fisik pada Anak-anak Prasekolah, dengan sumber yaitu Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2019. Pengembangan keterampilan motorik dasar adalah pola gerakan kasar dan halus, di mana pola gerakan kasar melibatkan kelompok otot besar, dan pengembangan keterampilan motorik dasar ini juga melibatkan aktivasi kelompok otot yang lebih kecil. Nah, keterampilan motorik dasar kasar umumnya dipisahkan menjadi keterampilan lokomotor, kontrol objek, dan stabilitas. Keterampilan lokomotor melibatkan navigasi tubuh melalui ruang dengan pola gerakan halus, misalnya simetris, asimetris, dan literal. Masih pada topik yang sama juga akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Menurut Ohan M. Telford dan Richard M. Telford, dengan judul buku atau artikel Pengaruh Intervensi Literasi Fisik 6 bulan pada keterampilan motorik kasar dan halus anak-anak prasekolah, dengan sumber Jurnal Sains dan Kedokteran dalam Olahraga. Peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus anak dapat dicapai dengan intervensi literasi fisik yang disampaikan oleh pendidik pengasuhan anak. Namun, peningkatan luas keterampilan motorik tidak dapat diasumsikan hanya dengan memperkenalkan lebih banyak aktivitas yang mempromosikan literasi fisik ke dalam rutinitas sehari-hari, dan instruksi keterampilan motorik khusus tampaknya diperlukan dalam pengaturan penitipan anak. Beralih pada topik terakhir kita, yaitu aspek perkembangan nilai seni pada AUD, di mana dengan nama penulis yaitu Mahiatul Hulia, dengan judul buku atau artikel yaitu Pengembangan Daya Seni pada Anak Usia Dini, dengan sumber Jurnal Pendidikan Guru Datul Atfal. Bagi anak, belajar seni dianggap sebagai bermain. Seni dapat membantu perkembangan anak, dengan seni pula memudahkan anak belajar untuk bidang studi lain, karena seni dapat meningkatkan imajinasi. Kegiatan seni memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama ada seni sebagai bahasa visual, di mana artinya sebagai seni berfungsi sebagai alat yang mengutarakan pendapat dan ungkapan perasaan, baik itu duka dan sedih, senang dan gembira, keinginan dan harapan masa yang akan datang, serta mencatat peristiwa yang pernah dialami. Yang kedua, ada seni yang memiliki manfaat, yaitu membantu pertumbuhan mental, artinya seni dapat digunakan untuk melatih pikiran, imajinasi, penalaran, perasaan, keindahan sosial, agama, maupun toleransi yang bersifat apresiatif. Yang ketiga, ada seni membantu memudahkan anak ketika belajar di bidang studi lain, karena pendidikan seni
visual inteligensi sehingga mudah mengungkapkan hal yang visual. Misalnya, ketika anak belajar dalam sejarah, imajinasinya akan memvisualkan secara komprehensif suasana masa lalu. Yang terakhir ada seni sebagai media bermain, artinya kegiatan seni bagi anak itu serasa bermain dan bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan. Masih pada topik yang sama juga akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, yang terakhir mengenai aspek perkembangan nilai seni pada AUD, menurut Alex McDonald dengan judul buku Terapi Seni untuk Anak-anak Setelah Pengalaman Masa Kecil yang Merugikan, sebuah studi pengembangan intervensi dengan sumber seni dalam psikoterapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tahap perencanaan pengembangan intervensi atau active art therapy for children in the community, intervensi kompleks yang mendukung terapi seni untuk meningkatkan hasil bagi anak-anak yang berjuang dengan kesulitan kesehatan sosial, emosional, dan mental. Keluaran utama dari penelitian ini adalah rencana yang dapat diterima DHI disebut aktivasi, menargetkan tindakan yang diperlukan oleh terapi seni untuk meningkatkan hasil bagi anak-anak yang memiliki pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Nah, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa aspek perkembangan AUD terbagi menjadi 6, yakni ada nilai agama dan moral, yang kedua ada nilai sosial, emosional, yang ketiga ada bahasa dan kognitif, yang keempat ada fisik motorik, dan yang kelima atau yang terakhir ada seni, di mana nilai agama dan moral adalah hubungan seorang anak dengan Tuhannya. Nilai agama dan moral dapat anak dapatkan dari orang tua, guru, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan perkembangan sosial emosional yakni kemampuan untuk secara akurat mengenali emosi, pikiran, dan nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa, di mana anak-anak dengan kemampuan bahasa yang baik mungkin memiliki interaksi sosial yang lebih bermakna dan dengan lebih banyak kesempatan untuk memahami kebutuhan orang lain, dan karena itu meningkatkan keinginan untuk menjadi prososial. Yang keempat ada kemampuan kognitif, ialah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Pengembangan keterampilan motorik dasar merupakan aspek penting dari anak usia dini. Pengembangan keterampilan motorik dasar adalah pola gerakan kasar dan halus. Dan yang terakhir adalah perkembangan seni. Bagi anak, belajar seni dianggap sebagai kegiatan bermain, dan bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan buat anak. Seni dapat membantu mengembangkan berbagai kemampuan anak. Dengan seni pula memudahkan anak belajar untuk bidang studi lain, karena seni dapat meningkatkan imajinasi. Nah, itulah tadi kesimpulan dari presentasi kami. Terima kasih banyak atas atensinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.